Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Asifah dengan NIM 250213100033 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari kelas 2551B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi interpersonal yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Nah, dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal antara Ibu Sherly Juanda dan Denny Sumargo dalam salah satu podcast Bang Denny dalam channel YouTube Curhat Bang Denny. Untuk link tersebut saya akan tampilkan di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Selamat datang Ibu Sherly Thank you, Juanda. Bang Densu. Waktu kesini belum ada titel gubernur. Hari ini kita berduduk sama Gubernur Maluku Utara. Boleh tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Saya tidak nyangka bisa duduk di sini sama gubernur sekarang. Karena waktu itu gue interviewnya orang biasa, sipil. Jadi ada aja kita tanya-tanya. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal antara Ibu Sherly Juanda dan Denny Sumargo, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, berlangsung secara verbal ataupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Kenapa sih disebut sifat yang unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan. Yang pertama, yakni afeksi. Afeksi adalah hubungan saling memberi atau mendapatkan kasih sayang dan menerima perasaan dalam hubungan dengan orang lain. Dalam komunikasi antara Ibu Sherly Juanda dan Denny Sumargo menunjukkan empati mendalam terhadap situasi duka Ibu Sherly Juanda. Setelah kejadian kemarin, saya memilih untuk tidak mau tahu. Saya memilih untuk kasih ke ada sahabat-sahabat almarhum, ya udahlah kalian ngurus aja deh, saya nggak mau tahu, saya nggak mau mikir sampai ke situ. Karena mungkin dari luar kelihatannya saya bisa menghandle semua, tapi tidak sederhana itu juga. Ya, jadi kan saya tetap manusia toh. Jadi saya butuh waktu untuk satu-satu saya handle pelan-pelan. Karena setiap kali saya menghandlenya sendiri membuat saya semakin sadar bahwa saya itu sendiri sekarang. Jadi sedih. Iya, sendiri sekarang. Dan harus jadi ibu, bapak, dan pejabat publik. Itu kadang-kadang nangis sendiri ya. Iya, udah berkaca-kaca ibu satu. Aduh. Yang kedua, hubungan inklusif, yakni kebutuhan untuk merasa diterima, dilibatkan, dan menjadi bagian dari kelompok sosial tertentu. Dalam video tersebut, terlihat saat Ibu Sherly merasa diterima dan didengar. Saya benar-benar merasa saya tidak sendiri. Saya benar-benar merasa saya itu didukung, diperhatikan, dijaga sama mereka, mood booster, dan mereka juga yang membuat saya untuk mengingatkan saya bahwa banyak harapan yang dititipkan ke saya. Saya juga tidak mau mengecewakan mereka. Yang ketiga, kontrol, yakni kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam video, Denny berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan alur klarifikasi agar tetap tajam, namun tetap memberi ruang bagi Ibu Sherly untuk mengontrol narasi pribadi. Bu, menerima semua kritik, tapi sebagai manusia suka ngerasa kesel nggak Bu? Karena pasti ada, saya yakin nggak mungkin nggak ada. Ketika Ibu membantu, orangnya ada yang, maksudnya kita nggak pukul rata ya, ada yang nggak tahu diri. Ada dong ketemu barang begitu di lapangan. Ada dong. Bagi saya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ibu. Ibu tidak simpan di hati. Saya tuh selalu memposisikan diri saya itu sebagai seorang ibu. Ketika memimpin mereka, saya itu bukan gubernur. Saya itu ibu untuk 1,3 juta
warga Maluku Utara. Ya kalau ada yang marah saya terima, ada yang saya suka saya puji Tuhan, ada yang tidak bersyukur ya saya terima, ada yang nusuk saya dari belakang saya terima. Yang penting niat saya baik. Nanti mereka akan menyadarinya setelah saya selesai 5 tahun ini. Selanjutnya, dalam komunikasi interpersonal terdapat self-disclosure, yakni proses membuka informasi tentang diri sendiri kepada orang lain, seperti pengalaman, perasaan, serta keberhasilan dan kegagalan. Dalam video tersebut, Ibu Sherly menceritakan proses duka atas kehilangan suaminya. Dan Ibu Sherly menunjukkan konsep diri yang jujur dengan mengakui kerentanannya. Ia terbuka mengenai kesedihannya, kehilangan suami, ketidaksiapannya menjadi pejabat publik, dan rasa denial yang sempat ia alami. Keterbukaan ini menciptakan ruang komunikasi yang jujur, di mana ia tidak mencoba membangun citra sempurna, melainkan menunjukkan kemanusiaan. Kan banyak yang tanya, kenapa tidak klarifikasi dan lain-lain. Sebenarnya saya tidak terlalu suka membahas masalah. Mungkin karena belum terbiasa menjadi pejabat publik, jadi saya merasa ada hal-hal pribadi saya itu tidak perlu di-share ke publik. Tapi kemudian saya menyadari saya sekarang adalah pejabat publik. Jadi ketika publik menuntut saya menjawab, ya memang saya harusnya menjawab. Terus yang kedua, urusan pekerja. Jadi saya memang bekerja, tapi urusan tambang dan urusan pajak dan lain-lain itu biasanya almarhum yang urus. Jadi ketika kejadian selesai Oktober aja, saya harus ngurus pertambangan dan pajak. Saya bingung harus mulai dari mana, dan itu membuat saya itu tidak nyaman. Kayak harusnya hal-hal yang biasanya dihandle oleh almarhum, tiba-tiba saya harus handle. Kayak kehilangan dia sesuatu, tapi kemudian menyadari kalau benar-benar tidak ada orang yang mendampingi saya benar-benar sendiri, terus saya tidak tahu apa-apa, itu tuh membuat saya nggak nyaman. Kayak ada rasa denial, saya tidak mau bahas hal ini. Sebenarnya awal tuh seperti itu. Tapi karena begitu banyak tuntutan untuk saya harus tahu, ya akhirnya saya belajar. Saya tidak bisa menjawab sesuatu yang saya tidak tahu. Selanjutnya, dalam komunikasi interpersonal terdapat konsep diri, yakni cara seorang melihat, menilai, dan memahami dirinya sendiri. Dalam video tersebut, Ibu Sherly memandang dirinya sebagai ibu rumah tangga yang belajar menjadi pejabat publik. Kan bertahap ya, saya ibu rumah tangga, birokrasi kagak ngerti, pemerintah nggak ngerti, ketika tiba duit nggak ada untuk program saya, belajar dulu APBD, belajar dulu birokrasi, mutasiin orang yang tepat, bikin program, cari uang, sosialisasi, infrastruktur, lobi kanan kiri ke kementerian, uang nggak ada. Jadi pendidikan kesehatan kan sudah gratis, sudah jalan, udah autopilot, sudah cek di lapangan jalan. Sekarang kualitasnya lagi ditingkatkan. Dalam Jendela Johari, komunikasi antara Ibu Sherly dan Denny Sumargo telah mencapai posisi terbuka. Denny Sumargo memandang Ibu Sherly secara positif dan begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri pun terbentuk dan self-disclosure pun tercipta. Salah satu contoh Ibu Sherly telah terbuka kepada Denny Sumargo pada menit ke-44. Fakta bahwa ia adalah janda, memiliki anak, dan statusnya sebagai pejabat publik. Saya kan janda lah sekarang, single parent. Saya masih ada 3 anak yang harus saya bimbing dan jagain juga. Saya sekarang sudah tidak bisa membimbing dia untuk bekerja, jadi saya titipkan dia ke teman-teman almarhum yang coaching. Boleh main sama saya loh di sini loh. Iya. Kan ada Biel juga, biar saya coaching mereka semua. Dari komunikasi yang terjadi antara Ibu Sherly dan Denny Sumargo, komunikasi tersebut menggunakan model transaksional karena adanya proses timbal balik yang simultan, di mana kedua pihak saling mempengaruhi, berbagi makna, dan merespon pesan satu sama lain secara dinamis. Dalam model ini, komunikator tidak hanya mengirimkan pesan, tetapi juga menerima feedback secara terus-menerus untuk membangun pemahaman bersama.
Oke, sekian video analisis dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.